Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Saya dari kelas 1D Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang soal nomor 5 yang berjudul penempatan karyawan. Pengertian penempatan karyawan. Pengertian penempatan tersendiri adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Dapat disimpulkan pengertian penempatan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasarannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas pada setiap jabatan atau pekerjaan supaya pelaksanaan seleksi yang baik. Karyawan berdaya guna serta berhasil guna. Dengan pelaksanaan seleksi yang baik, karyawan yang diterima atau ditempatkan akan lebih berkualitas sehingga pembinaan, pembangunan, dan pengaturan karyawan menjadi lebih baik. Seleksi untuk setiap penerimaan karyawan baru harus dilaksanakan secara cermat, jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya tepat. Jenis penempatan karyawan. 1. Promosi. 2. Demosi. 3. Mutasi atau rolling pindah. A. Promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah berpindahnya seorang karyawan pada jabatan yang lebih tinggi, dengan wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya, dan biasanya diikuti dengan penambahan gaji dan fasilitas lain sesuai dengan tugas baru tersebut. Kenaikan memang tidak harus atau selalu diikuti dengan kenaikan penghasilan. Misalnya, hal perubahan situasi dari karyawan harian menjadi karyawan tetap yang penghasilannya tetap sama. Tujuan promosi jabatan. Tujuan promosi jabatan ada 11. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja lebih tinggi. 2. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. 3. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerja. 4. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikan promosi kepada karyawan dengan dasar pada waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. 5. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai, multiplier efek dalam perusahaan karena timbul lowongan berantai. 6. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. 7. Untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya. 8. Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti. 9. Karyawan yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat, semangat kesenangan dan ketenangannya dalam bekerja semakin meningkat sehingga produktivitas kerjanya semakin meningkat. 10. Untuk mempermudah penaikan pelamaran. 11. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan tetap setelah lulus dari masa percobaannya. Manfaat promosi jabatan. Manfaat promosi jabatan ada 3, yaitu 1. Promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya. 2.
Promosi dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang baik. Karyawan umumnya berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin jika mereka percaya bahwa kinerja tinggi mengarah pada adanya promosi. 3. Terdapat kolerasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan pangkat dan tingkat kepuasan kerja. Syarat promosi jabatan. Syarat-syarat promosi jabatan ada 8, yaitu 1. Pengalaman, 2. Tingkat pendidikan, 3. Loyalitas, 4. Kejujuran, 5. Tanggung jawab, 6. Kepandaian bergaul, 7. Prestasi kerja, 8. Inisiatif dan kreatif. Cara promosi jabatan. Promosi jabatan didasari dengan 1. Pengalaman atau senioritas, di mana promosi jabatan kepada masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya, karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman yang lebih baik. 2. Kecakapan. Dalam hal ini, karyawan yang memiliki kecakapan mendapat prioritas untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan dalam hal pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, teknik-teknik khusus, dan disiplin ilmu pengetahuan. Kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan elemen-elemen yang terkait dalam penyusunan kebijakan manajemen dan kecakapan dalam memberikan motivasi secara langsung. 3. Kombinasi pengalaman dan kecakapan. Promosi ini didasarkan kepada lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan golongan. Asas promosi jabatan. Ada 3 asas dalam promosi jabatan. Yang pertama, asas kepercayaan. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas formasi. Jenis promosi jabatan. Promosi jabatan dibedakan dalam 4 jenis. Yang pertama, promosi sementara. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan kosong yang harus diisi. 2. Promosi tetap. Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan yang lebih tinggi karena karyawan telah memiliki syarat untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. 3. Promosi kecil. Menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. 4. Promosi kering. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Promosi. Contoh pertama, Herman naik jabatan dari wakil direktur ke direktur utama karena memiliki kinerja yang bagus. Contoh kedua, Dery menjadi kepala cabang sebuah bank yang sebelumnya ia adalah seorang manajer pemasaran di sebuah bank yang telah berhasil meraih target penjualan selama 3 tahun berturut-turut. B. Demosi. Pengertian demosi. Demosi berarti perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan konduit atau kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Alasan-alasan yang mendominasi di demosinya karyawan. 1. Pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik atau buruk. 2. Pegawai yang bersangkutan kekurangan keahlian atau skill untuk posisi kerja yang sekarang. 3. Anda memang sedang mengurangi posisi kerja pegawai. 4. Anda sedang mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah. Pengaturan demosi. Pengaturan demosi didasari pada undang-undang. Yang pertama, aturan mengenai demosi karyawan secara implisit telah diatur dalam pasal 161 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK yang berbunyi sebagai berikut.
Ayat 1. Dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan secara berturut-turut. Ayat 2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja pengaturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, aturan yang juga berkenan dengan demosi lainnya, yakni pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ayat 2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Contoh yang pertama, Budi harus turun jabatan sekretaris ke bendahara karena sering melakukan kesalahan dalam perusahaan. Contoh yang kedua, Lisa yang semula seorang eksekutif sekretaris sekarang menjadi seorang admin. Hal ini dikarenakan kinerja Lisa yang menurun. C. Mutasi atau rolling pindah. Pengertian mutasi. Mutasi atau transfer menurut Wahyudi tahun 1995 adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan, serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakikatnya, mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Di samping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintah. Tujuan mutasi karyawan. Tujuan mutasi karyawan ada 7, yaitu 1. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. 3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. 4. Untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya. 5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. 6. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. 7. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Sebab-sebab mutasi karyawan. Sebab-sebab mutasi karyawan dibagi menjadi 2. Yang pertama, permintaan sendiri. Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya pemindahan jabatan yang peringkatnya sama baik antar bagian maupun pindah ke tempat lain. Yang kedua, alih tugas produktif atau ATP. Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaannya yang sesuai dengan kecakapannya. Mutasi atau rolling pindah. Contoh yang pertama, Adi ditugaskan di provinsi lain untuk jangka waktu yang lama, ingin mengembangkan karir di tempat yang baru karena keinginan sendiri. Contoh yang kedua, Dania yang semula bekerja sebagai kasir, sekarang bekerja sebagai bendahara untuk sementara waktu. Sekian pemaparan dari saya pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.